Pernah nggak sih kamu ada di titik di mana kamu masih sayang banget sama pasangan kamu, tapi kalian sadar kalau kalian tuh harus putus? Bukan karena selingkuh, bukan karena toksik, tapi murni karena keadaan. Dan kenapa juga ya niat baik cewek buat ngebantu pasangannya yang lagi kesusahan malah sering bikin cowoknya tuh makin menjauh dan defensif. Dan seberapa sering kamu ngerasa pasangan kamu itu nggak peka, padahal aslinya dia cuman lagi kewalahan ngadepin isi kepalanya sendiri. Halo, aku Wulan, selamat datang di channel Rewatch Check. Di channel ini kita nggak cuma bahas alur drama, kita bakal nge-rewatch sambil ngebedah kenapa hubungan yang kelihatannya sempurna bisa hancur, dan kenapa kadang peran kita di hidup seseorang itu bukan untuk jadi pelabuhan terakhirnya, tapi cuma jadi karakter development buat mereka. Dan semua yang aku jelasin di sini mungkin aja ada yang dirasa kurang pas menurut kalian ya. Feel free buat didebat aja dan tulis di kolom komen ya. Jadi tonton sampai habis dan enjoy. Yumi kerja sebagai staf keuangan di perusahaan Dehan Noodles. Yumi adalah sosok yang hangat, sabar, romantis, punya empati tinggi. Sel prime-nya atau sel utamanya Yumi adalah sel cinta, yang mana cinta sebagai prioritas utama dalam hidupnya Yumi. Dia selalu optimis tentang cinta, ingin dicintai dan mencintai. Yumi rela memendam perselisihan daripada konflik berkepanjangan. Tapi di hubungan terakhirnya malah selesai bahkan saat dia lagi sayang-sayangnya. Kayak kita lagi lari kenceng-kenceng malah harus berhenti ngedadak. Sejak saat itu di dunia sel Yumi, sel cintanya tuh lagi koma. Selama 3 tahun Yumi nggak pernah pacaran lagi. Jadinya dia tuh sangat defensif dan sulit percaya sama orang baru. Gowong ini tipe cowok yang logikanya tuh di atas segalanya, tapi dia punya hati yang tulus dan orangnya tuh jujur, nggak suka bohong. Kalau dia suka, dia langsung bilang suka. Kalau dia ngerasa benar secara logika, dia bakal mempertahankan argumennya tuh habis-habisan. Harga dirinya tuh tinggi banget, gengsian, dan punya keterbatasan komunikasi. Wung adalah seorang game developer. Dia bangun sebuah startup studio game kecil bareng teman-temannya, Sei dan Louis. Wung ini ngelihat dunia tuh kayak barisan kode. Segala sesuatunya tuh harus logis dan ada sebab akibatnya. Sel prime atau sel utamanya Wung adalah sel harga diri. Dia pantang terlihat lemah di depan orang yang dia sayang. Logikanya tuh emang jalan, tapi secara kecerdasan emosional, Wung ini punya ego yang rapuh banget. Setelah putus dan udah 3 tahun Yumi ngejomblo dan sel cintanya Yumi masih koma, sampai akhirnya ngerasain lagi yang namanya deg-degan. Dia suka sama junior kantornya, Ugi. Ugi ini green flag banget. Dia ganteng, perhatian, bahkan sampai hafal nomor handphone Yumi. Yumi udah kepedean nih. Wih, akhirnya aku nggak akan jomblo lagi nih. Dan sel cintanya tuh udah bisa sadar. Tapi kenyataan gak seindah yang dibayangkan. Ugi ngajak ketemu cuman buat nawarin Yumi kencan buta sama temennya. Dan lebih nyeseknya lagi, Ugi ini ternyata sukanya tuh sama cowok. Di situ dunia sel Yumi langsung banjir bandang. Ya iyalah, baru aja dia mau buka hati, malah kena mental. Di sisi lain, teman kencannya Yumi namanya Wong, auranya nih laki banget ya. Penampilannya unik. Yumi yang sebenarnya gak mau kencan buta, cuman karena udah janji sama Ugi, dia dateng tanpa ekspektasi apa-apa, dengan pasang ekspresi palsu karena masih di fase patah hati. Pas mereka ketemu, Wung ini malah matung, kaku, otaknya ngeblank, karena ternyata Yumi ini cantik dan manis banget, tipe Wung banget pokoknya. Kesan pertama Yumi ke Wung ini, nih orang kayaknya santai banget ya. Netizen kita aja bilangnya Wung ini kayak mau COD-an biawak gitu. Rambutnya gondrong, janggutan, celana pendek, sandal jepit, tapi ya karena dasarnya tuh ganteng ya kita akuin tetap ganteng. Nah, karena suasananya tuh udah awkward parah, sel humor Wung ini beraksi. Dia ngeluarin jokes bapak-bapaknya yang garing. Yumi cuma bisa ketawa karir buat ngehargain, dan percayalah, Wung terus ngelakuin itu berkali-kali. Lama-lama ketulusan Wung ini mulai kelihatan. Dia peka pas perut Yumi bunyi, dan dia pura-pura nggak denger, dan langsung ngajak Yumi makan. Wung juga care ambilin celemek biar baju putih Yumi nggak kena cipratan kuah. Hal-hal simpel ini yang bikin Yumi perlahan nyaman. Setelah makan, Wung random banget nih ngajak Yumi ke festival katak. Mumpung suasana hati Yumi juga lagi bagus nih. Tapi nggak lama, tiba-tiba sel histeris muncul ngerusak mood. Yumi jadi ke-trigger lagi sama luka lamanya. Dia mikir kalau sekarang ini dia nggak pantas buat seneng-seneng. Karena
karena baru aja patah hati. Munculnya sel histeris ini cuman pengen ngelindungin Yumi dan takut kalau Yumi bakal terluka lagi. Wung makin kepikiran sama Yumi sampai pulang ke rumah juga pikirannya tuh penuh dengan Yumi. Wung ngechat Yumi dan nungguin balasan Yumi, tapi cuman di-read doang. Wung jadi overthinking, apa jangan-jangan Yumi nggak suka ya sama dia? Sampai dia kepikiran juga, apa bener ya karena jenggotnya ini gitu. Karena nggak ada balasan terus sampai pagi, Wung akhirnya nyukur jenggotnya. Itu baru aja dicukur setengah, Yumi bales chat Wung. Ya udahlah, terpaksa dicukur semua. Wung ngajak ketemuan Yumi lagi, tapi pas Yumi mau bales chatnya Wung, HP-nya tuh jatuh, rusak nggak nyala dan harus diservis seharian. Yumi ngerasa semesta kayak ngasih tahu kalau Yumi harus berhenti di sini. Udah nggak usah deket-deket sama cowok lagi gitu. Yumi yang lagi nggak enak badan dan niat mau pulang, tapi harus ngeladenin omongannya Ruby. Di tengah hujan deras, Yumi lagi meledak marahin Ruby dan datanglah Wung dari belakang sambil mayungin Yumi. Dinginnya hujan kalah sama hangatnya kehadiran Wung. Nah, di dunia sel Yumi ada satu detail menarik di mana gerbang hati Yumi dikunci password 28 digit. Panjang banget kan? Bandingkan sama password gerbang hati Wung yang cuma 4 digit doang. Gerbang hati Yumi ini udah 3 tahun lamanya, nggak ada yang bisa sembarangan masuk. Ini mirip kayak emotional defense mechanism, yang mana setelah patah hati, otak tuh belajar satu hal, perasaan menyukai begini itu bahaya. Akhirnya otak bikin sistem keamanan baru, menutup diri, menurunkan ekspektasi, mengaktifkan defense mode. Bukan karena gak mau jatuh cinta lagi, tapi karena otak lagi berusaha melindungi diri. Sel cinta Wung berkali-kali nyoba masuk, tapi terus-terusan dihadang penjaganya. Yumi yang udah sakit, gak kuat, lalu Yumi pingsan, dan Wung panik nih, harus bawa Yumi ke rumah sakit. Taksi gak ada, mana hujan. Akhirnya Wung gendong Yumi lari ke IGD sambil hujan-hujanan. Wes, kuat banget nih abang ya. Pas Yumi udah sadar, ternyata Wung udah siapin Yumi baju ganti karena tadi basah kan. Rok hoodie gitu, gambar katak. Nah, kan tadi sel cinta Wung gak bisa masuk ke gerbang hati Yumi ya. Anehnya si katak ini dia malah lolos gitu aja karena dianggap lucu. Katak itu masuk nyelamatin semua para sel Yumi, ngebalikin lagi nafsu makan sel lapar, bersih-bersih desa yang udah terkontaminasi stres, masang pagar biar sel misterius gak balik lagi. Bahkan nemuin sel cinta dan sel di lubuk hati yang hilang dan terdampar. Dan ternyata katak ini ngaku kalau dia nih cuman pakai trik biar bisa lewatin gerbang hati Yumi. Dan sebenarnya katak ini adalah sel cinta Wung. Kadang hati kita nggak kebuka karena logika, tapi karena sesuatu yang terasa ringan, aman, dan nggak mengintimidasi. Tanpa disadari saat itu Yumi mulai buka hati buat Wung dan ngajakin lagi ketemuan. Belok dulu ya, ada teori dikit tentang kenapa si katak ini bisa lolos masuk ke gerbang hati Yumi. Gampang banget, padahal tadi kan udah di-spill passwordnya tuh 28 digit kan. Jadi katak dalam bahasa Korea itu geguri. Nah, suara katak kalau di kita kan webek. Tapi karena di Korea, suaranya itu gegul. Ini cocok loginya, plesetan dari geg, lelucon atau lawakan dalam bahasa Korea. Gege, bunyi awalnya tuh kan mirip ya sama gegul. Kita harus ingat kalau selera humor Wung ini jokes bapak-bapak banget. Jadi ya, dengan munculnya katak ini sebagai simbol kalau Wung ini konyol. Dan siapa juga cowok lain yang ngajak Yumi ke festival katak? Ya cuman Wung. Cocok logi lainnya, Wung ini tipe orang yang jujur banget. Nah, katak disimbolkan sebagai hewan yang apa adanya. Suaranya tuh jujur. Katak geguri, ngomongnya juga kan gegul. Kalau di kita mungkin kayak toke ya. Dia ngomong dirinya sendiri, toke. Ya, sekian cocok loginya ya. Lanjut. Nah, momen jadiannya pun kocak. Pas mau kencan lagi, baju baru Yumi kena tumpahan kopi. Bukannya balik ke toko baju yang cuman 3 menit jaraknya, Yumi malah setuju diajak ke rumah Wung yang jaraknya tuh 5 menit cuman buat nyuci bajunya dulu. Padahal sebenarnya Yumi punya baju ganti di toko itu kan. Nah, kenapa? Ya, karena si sel nakal Yumi lagi menguasai. Dia pengen dapat adegan di rumahnya Wung. Dan ternyata lucunya, Wung juga punya sel nakal. Bentuknya tuh dinosaurus, namanya Nafsusaurus. Ini sel nakal yang lebih brutal lagi. Dia bisa jinak tuh ya, karena selalu dirantai dan dikurung sama sel rasional. Nah, bertemunya dua sel nakal ini bikin suasana jadi bahaya lah pokoknya. Dan Wung tiba-tiba dapat telepon mesti balik ke studionya. Akhirnya Yumi pulang, ya terpaksa deh ngejadi kencannya. Akhirnya Yumi pulang, dan Wung disuruh bawa baju ganti Yumi di toko baju tadi. Dan singkat cerita, pas Wung udah beres kerja nih, Wung baru
sadar kenapa tadi Yumi milih ke rumahnya daripada ke toko baju yang lebih dekat. Di situ Wung baru ngerti kalau ini tuh lampu hijau. Wung langsung pergi ke rumahnya Yumi dan beraniin diri buat ngetes apa Yumi juga suka sama dia. Wung cium Yumi dan di situ Yumi nggak nolak. Wah, fix nih. Berawal dari kencan buta ala COD-an biawa kemarin, akhirnya mereka resmi pacaran. Yumi tuh tipe yang kalau udah sayang dia all in. Wung kasih 1 love di chat, Yumi bales 3 love. Sesimpel itu cara dia nunjukin rasa. Walaupun sempet cemburu ya sama Sei di awal, Yumi masih bisa ngerasa aman selama Wung tetap perhatian dan manis ke dia. Di momen ulang tahun Yumi, Wung kasih Yumi kado gede banget. Yumi udah pede nih, wes ini isinya pasti tas sih. Tapi pas dibuka ternyata ada kotak lagi. Dibuka lagi, ada kotak lagi. Harapannya nih jadi berubah ya. Oke lah mungkin kalung nih. Tapi ternyata power bank. Yumi speechless, mau kecewa atau mau seneng. Tapi Wung santai aja, malah nyuruh Yumi cobain buka dulu gitu. Dan ternyata plot twistnya, di dalam powerbank itu ada kalung. Kita baru inget ya, Wung ini kan aneh, tapi kreatif juga ya. Bikin surprise-nya itu emang gak ada lawan. Wung ngajak Yumi ke studionya karena ada masalah. Di situ Yumi ngeliat gimana Sei caper. Nempel-nempel Wung terus, perhatian banget sama Wung. Yumi udah kesel sebelumnya karena tahu ternyata kalung hadiahnya tadi itu Sei yang pilihin. Yumi udah gak tahan. Dia pulang duluan lah, kesel. Ini pertama kalinya Yumi marah ke Wung, tapi justru konflik ini yang bikin mereka naik level. Wung datang ke rumah Yumi sambil bawa kue ulang tahun, sederhana tapi cukup bisa nenangin Yumi dan balikin suasana jadi hangat lagi. Di sini ada kejadian kocak ya. Wung tiba-tiba sakit perut tapi dia gengsi, ditahan terus lah tuh. Sampai akhirnya nggak kuat dan lari ke kamar mandi. Belum selesai sampai situ, toiletnya mampet. Buset dah tuh. Nggak keluar-keluar, panik, malu, stres, dan di titik terendahnya dia harus ngaku ke Yumi dan minta penyedot WC. Dengan susah payah Wung urus urusan kotorannya sendiri, walaupun saat itu dia masih harus kebelet boker lagi. Kacau parah emang. Tapi yang menarik ya, reaksi Yumi di saat Wung lagi paling malunya itu, paling nggak keren. Yumi nggak ngeledek sama sekali. Dia tetap care, nyiapin minuman hangat, bahkan ngusap perut Wung biar mendingan. Mereka ini ngerencanain liburan ke pantai. Di awal, Yumi udah kebayang ini bakal jadi momen yang niat banget di kepalanya. Semuanya udah disusun rapi, mau maskeran bareng sambil rebahan, jalan pagi di pinggir pantai, makan mie soba enak, sampai adegan utama yang bikin sel-sel di otaknya tuh mulai heboh sendiri. Ya, kalian tahu sendirilah ya. Nah, Wung cuman ngerekom hotelnya doang, tapi urusan booking Yumi yang handle. Dia pengen kamar yang ideal pokoknya. Ada view laut, kasur double. Nah, masalahnya di tanggal itu hampir semua opsi bagus tuh udah habis. Yang tersisa kayak pilihan-pilihan nanggung gitu. Entah itu nggak ada view laut, kasurnya pisah, atau kamar mandi dengan dinding kaca. Dan karena terlalu banyak mikir nih, plus takut kehabisan semuanya, Yumi akhirnya ambil yang terakhir. Kamar dengan view laut, kasur double, tapi kamar mandinya transparan. Secara logika ini agak aneh ya. Tapi ya ada bagian kecil dalam diri Yumi yang justru nggak nolak juga. Rencananya sih nanti tinggal jelasin aja ke Wung. Nah, masalahnya belum juga sempet ngomong, Wung malah duluan bahas. Dia nyeletuk kalau di hotel itu ada kamar aneh yang kamarnya dinding kaca. Terus dengan santainya dia bilang, siapa ya yang pesen kamar kayak gitu? Ya, kecuali orang mesum. Yumi langsung nge-freeze, gelisah. Dia udah kepikiran buat batalin aja, tapi ya rugi juga, uang nggak bisa balik dan kamar juga udah nggak bisa diganti. Lalu pas mereka udah nyampe dan lihat kamarnya, Wung langsung kaget tuh lihat kamar mandi kaca. Dan Yumi juga pakai mode polos, pura-pura bingung, seolah-olah ada kesalahan teknis. Yumi udah bilang gak apa-apa sih, toh masih bisa ngelihat view laut. Tapi Wung bukan tipe yang bisa diem aja. Rasa penasarannya tuh muncul. Dia sampai protes ke staf hotel. Bahkan pengen lihat bukti reservasinya segala, buat mastiin kalau mereka tuh gak mungkin salah pesen kamar aneh ini. Akhirnya baru ketahuan ya. Dan Yumi ngaku kalau emang bener Yumi pesen kamar itu karena emang udah gak ada kamar yang kosong lagi. Situasi udah canggung banget. Wung mikir kalau situasi ini lucu banget sampai dia ketawa gitu. Tapi Yumi malah baper. Yumi tiba-tiba ngungkit momen Wung pas kebelet boker, mana kenceng lagi ngomongnya. Wung jadi bad mood lah. Wung ngajak, ya udahlah kita batalin dan pulang aja sekarang.
terserah Yumi. Tapi Yumi ngerasa sayang banget sama momen yang udah direncanainnya itu. Dan akhirnya ternyata Wung gak jadi ngebatalin dan balik nemuin Yumi. Setelah drama baper-baperan itu reda, mereka sadar kalau momen kebersamaan mereka jauh lebih penting daripada masalah dinding kamar mandi. Akhirnya momen bersejarah Wung dan Yumi terjadi yang udah ditunggu-tunggu para sel ya, dan kita juga. Mereka mesra lagi, nggak peduli lagi kamar mandi dinding itu. Pokoknya mereka happy saat itu. Nah, setelah staycation ke pantai, rasa cinta Yumi ke Wung bertambah dan makin sayang. Yumi rela repot masakin Wung bekal makanan. Walaupun capek sih, tapi bikin seneng. Dia bikin bekal makanannya tuh sekiowo mungkin. Dia bikin gurita sosis, dia hias pakai mata satu-satu. Effort banget dah. Bikin Wung bangga banget. Langsung pamerin tuh, nih pacar gue masakin buat gue. Setelah tahu Wung suka bekal darinya, Yumi jadi semangat lagi buat masakin bekal nantinya. Dia jadi rajin belanja bahan, kayak nemu cara baru buat nunjukin sayang. Untungnya rumah mereka nih kan cukup deket ya, jadi walaupun Wung sibuk di studionya, Yumi masih bisa sesekali mampir bentar, sekedar ngirangin kangen. Di fase butterfly era ini, emang yang simpel aja udah cukup bikin bahagia. Saat Yumi ketemuan sama teman-teman sekolahnya dulu, mereka bahas soal Yumi punya pacar. Bahkan Yumi sempet bingung nunjukin foto Wung ke teman-temannya. Yumi nggak punya foto bareng Wung sama sekali. Isi galerinya tuh makanan semua. Satu-satunya foto bareng cuman pas festival katak. Itu pun belum jadian. Mau nunjukin hadiah dari Wung juga nggak bisa karena disimpan di rumah, takut hilang. Akhirnya teman-temannya nih curiga, wah Yumi ini bohong nih, dia emang nggak punya pacar aja. Temennya ngide ngajak Wung ke nikahan teman mereka. Nah Yumi ragu karena Wung ini kan lagi sibuk-sibuknya. Wung juga ternyata nolak karena nggak bisa di tanggal itu. Tapi Yumi nggak berhenti. Dia ngerengek terus sampai bawa alasan teman-temannya tuh nggak percayalah kalau Yumi punya pacar. Trigger makin naik pas Yumi tahu mantannya juga bakal dateng. Fix, ini bukan sekedar dateng ke nikahan doang. Ini udah soal gengsi. Yumi maksa Wung buat dateng, walaupun cuma sejam lah gitu. Yang penting muncul, bahkan dia sempet request pakai baju rapih dan jangan lupa cukur jenggot. Nah, di hari H, Yumi datang duluan. Wung nyusul belakangan, padahal dia lagi super capek ya, bahkan belum tidur. Sebenarnya Wung punya alasan valid buat gak datang. Teman-temannya juga udah nyaranin buat skip aja. Tapi Wung tetap maksain datang karena nggak mau ngecewain Yumi. Sementara nunggu, di kepala Yumi ini udah penuh skenario ya. Ini Wung bakal pakai baju apa gitu ya. Jangan-jangan kayak pas kencan dulu. Wah, jadi Yumi sampai disclaimer dulu ke teman-temannya kalau pacarnya ini seorang workaholic dan mungkin kelihatan agak berantakan nanti, jadi jangan kaget. Yumi udah di mode pasrah. Nah, lalu mantannya Yumi ini ngajak ngobrol nih. Mantannya bilang kalau dia bakal nikah, bikin ego Yumi ke trigger. Tanpa mikir panjang, dia nyeletuk kalau dia juga bakal nikah nih tahun depan di Hawaii. Padahal ngarang. Yumi terus ngebangun cerita seolah-olah itu beneran sampai akhirnya dia sadar. Wung udah berdiri di belakangnya denger itu semua. Di sini ternyata Wung datang dengan penampilan yang cukup rapih dan keren, jauh dari bayangan gembel yang Yumi takutin. Dan yang lebih penting, Wung langsung nangkep situasinya. Dia sadar cowok di depan mereka itu mantannya Yumi. Tanpa bikin ribut, dia ikut mainin skenarionya. Biar Yumi nggak malu. Setelah itu Yumi minta maaf. Dia jujur semua tadi cuman karena kebawa emosi dan gengsi aja. Dan Wung nggak marah, santai aja. Bahkan sampai iseng googling tentang Hawaii dan bilang jadi pengen kesana. Yumi ini tipe yang setia banget, fokusnya tuh sempit cuman ke Wung doang. Sampai kalau Yumi ketemu lawan jenis yang bisa dibilang ganteng sempurna, bubuk berlian, orang lain mungkin langsung bisik-bisik, wih ganteng nih orang. Tapi Yumi sama sekali nggak sadar dia bakal sibuk sama apa yang dia lakuin. Bahkan dia bisa nggak inget wajahnya sama sekali, kayak langsung lewat aja. Di otak Yumi, visual cowok-cowok ini kayak dimatiin daya tariknya, diproses cuman sebagai objek biasa, kayak NPC di games atau manusia dua dimensi kayak kartun. Ada, tapi nggak penting-penting banget. Ini sebenarnya semacam mekanisme pertahanan hubungan buat Yumi. Di dunia sel-sel Yumi, ada yang namanya pasukan pengintai cowok, yang kerjanya pas Yumi lagi jomblo. Biasanya mereka tugasnya mantau cowok-cowok ganteng di sekitaran Yumi. Yumi bakal bisa refleks ngelihat cowok ganteng yang adalah tipe Yumi banget. Tapi pas Yumi udah punya pacar, sel-sel ini libur dulu bentaran. Dan bakal ada yang dateng, yaitu sel-sel pengintai. Ini adalah sel pasukan pengawal Yumi. Tugasnya ini ngejagain gerbang hati Yumi. Ngawasin cowok lain tetap di jarak aman. Level kewaspadaannya tuh tinggi banget. Pokoknya jangan sampai ada yang ganggu hubungan Yumi sama Wung. Sampai ada satu cowok yang beberapa kali
ngedeketin Yumi dan mukanya tuh udah dibikin kartun sebadan-badan. Ternyata cowok ini bilang dia nemuin payung Yumi yang hilang. Payung dengan gambar telur mata sapi. Yumi yang awalnya waspadanya tuh tinggi langsung turun pelan-pelan. Apalagi pas Yumi tahu satu hal lain, yaitu cowok ini udah punya pacar. Perlahan wajah cowok ini mulai kelihatan jelas di mata Yumi. Namanya Yubabi. Yumi anggap dia ini orang baik dan gak ada modus lain. Ditambah lagi mereka kan kerja di kantor yang sama. Nah, kenapa Yumi bisa sebegitunya ya? Kita harus ingat kalau Wung ini sebagai pacarnya Yumi jadi prioritas nomor 1, bahkan di atas dirinya sendiri. Orang lain mungkin bisa ngelihat orang ganteng atau cantik. Oh dia ganteng ya, oh dia cantik gitu misalkan ya, tanpa merasa ada tertarik secara romantis. Tapi Yumi beda, dia setia yang sampai harus mengubah wujud mereka jadi kartun untuk mematikan semua distraksi demi ngejaga satu-satunya sumber validasinya, yaitu Wung. Gak kerasa hubungan Yumi sama Wung udah mau 1 tahun aja. Lewatin banyak hal bareng, pelan-pelan Yumi mulai kebal sama tingkah Wung yang ya kadang ajaib banget ya. Sampai-sampai kata aigu udah jadi refleks tiap Wung beraksi nih. Misalnya nih, pas tangan Yumi lagi kedinginan. Dipikir Yumi, Wung ini bakal meluk atau minimal ngangetin gitulah. Malah diajak main robot-robotan. Atau pas lagi nunggu bus, Wung tiba-tiba elap kursi. Yumi udah mikir, wah perhatian banget buat gua duduk nih. Ternyata buat dia sendiri lah. Kocak emang si Wung ya. Ya, selamat datang di dunia Wung. Yumi juga bingung nih mau ngasih label apa, cuman bisa ya udah deh kencana. Hal lainnya, Wung yang mulai manjangin lagi jenggotnya. Kata dia nih, ini resolusi tahun baru. Buat dia jenggot itu simbol yang laki banget, Liz. Masalahnya Yumi ini nggak suka. Udah dibilangin berkali-kali tetap nggak ngaruh. Wung dari kecil emang keras kepala dan dia bangga sama itu. Yumi ngerasa hubungannya perlu bumbu manis. Nah, masalahnya dia tuh nggak bisa egyo. Akhirnya sampai les ke Ruby, si Ratu Egyo. Belajar dan langsung dipraktekin ke Wung. Mulai dari nepuk-nepuk manja, tapi gagal karena terlalu kaku. Pura-pura buka tutup botol nggak kuat gitu. Malah kebuka beneran, muncrat-muncrat tuh sodanya. Coba suara kebayi-bayian, tapi mukanya tetap datar, malah jadi aneh. Sampai ngedusel kayak kucing. Wung malah makin bingung, ini anak kenapa? Sel cinta Yumi udah hampir nyerah. Kayak ya udahlah, emang gak ada bakat. Terakhir nih, dia coba yang simple-simple aja. Tuk-tuk, ketukan bahu pelan pas Wung lagi fokus dan kena. Wung bilang itu imut. Dari situ Yumi nemu gaya egyo versi dirinya. Gak maksa jadi orang lain, cukup yang natural buat dia. Setelah Yumi akhirnya tahu kalau Wung ngejual apartemennya dan dia tinggal di studio demi nutup biaya bisnisnya, di mata Yumi ini kasihan banget. Wung nggak punya rumah, dia tidur di studio, makan seadanya, dan Wung cuman bilang, "Wegere, kenapa?" Kata yang nunjukin kalau kita tuh nggak perlu nangisin hal-hal ini. Buat Wung, ini fase. Di dunia bisnis, jatuh bangun itu normal, nggak perlu didramatisir, cukup dijalanin. Bahkan ini jadi semacam self-defense, biar dia tetap waras, karena dia yakin selama dia suka sama yang dikerjainnya, suatu saat bakalan sukses. Di sini Yumi mulai ngerti cara pikir Wung. Sebelumnya nih, Yumi pernah kesel. Dia kan cerita mau pindah ke tim marketing jadi penulis. Semua orang udah support kecuali Wung. Dia malah bilang itu keputusan yang beresiko. Bukan karena nggak dukung ya, tapi karena Yumi harus siap nulis tiap hari, siap stres, siap hasil yang nggak sesuai ekspektasi. Wung cuma lagi nunjukin realita. Hidup itu bukan soal milih yang bener, tapi milih resiko mana yang siap kamu tanggung. Dan Yumi akhirnya nangkep itu. Karena sayang, Yumi ngajak Wung tinggal di apartemennya sementara. Awalnya Wung gengsi ya, ngerasa belum gagal, tapi Yumi terus-terusan bujuk kalau nggak mau ya putus. Ya udah, Wung ikut. Dan dari sini hubungan mereka naik level lagi. Tinggal bareng bikin Yumi makin kenal Wung. Ternyata dia itu super terorganisir, rapi, selalu bangun pagi. Dia siapin sarapan, beresin barang-barang Yumi yang berantakan, nyusunin buku berdasarkan abjad, bahkan mikirin cara ngepel paling efisien. Pokoknya kalau ada yang miring-miring atau nggak presisi gitu, dia nggak bisa diem. Hal-hal yang Yumi lemah justru ketutup sama Wung. Mereka jadi kayak puzzle beda tapi saling ngisi. Di tengah rutinitas sederhana, mereka belanja bareng, maskeran bareng, sampai tidur bareng. Kelihatan kalau hubungan itu bukan cuma soal cinta, tapi soal dua orang yang pelan-pelan belajar hidup di ritme yang sama. Dalam percintaan mereka muncul sosok pihak ketiga, tapi namanya hubungan pasti ada bumbu cemburunya. Meski hubungan Yumi dan Wung ini nggak bubar karena perselingkuhan, gangguan orang ketiga ini nggak mungkin bisa dihindarkan.
Sei si Pygmy, rekan kerja Wung yang diam-diam nyimpen perasaan sama Wung, di awal kelihatannya santai, baik, gak terang-terangan ngerebut, tapi makin kesini makin janggal. Dia selalu aman di posisi cuman temen, tapi kelakuannya tuh gak pernah sekedar temen. Nempel, caper, suka masakin Wung, ikut campur sama urusan Wung. Dia ngerasa dia paling tahu semua hal tentang Wung. Bahkan Ugi, temannya Wung, juga pernah bilang kalau orang seperti Sei itu, dia cuman gak pengen jadian sama Wung, tapi juga gak mau Wung dimilikin orang lain. Wung beberapa kali ngehindar dan kasih jarak sama Sei, sampai kalau Sei udah mulai ngerayu dan ngomong-ngomong tentang masa lalu, Wung bisa berubah ke mode beruang. Mode dia jadi pura-pura bego. Nah, masalah makin besar pas Sei pindah ke apartemen yang sama dengan Wung. Dia sering minjem barang, minta tolong ini itu, sampai bikin Wung telat ketemuan sama Yumi. Dan yang bikin runyam, Wung gak cerita soal ini ke Yumi karena dia pikir gak penting juga dan takut jadi masalah, sampai akhirnya ketahuan. Yumi yang mau kasih kejutan ke Wung malah ketemu Sei di lift apartemen Wung. Dari situ semua potongan puzzle ini nyambung. Dari Yuja buatan Sei, kalung yang dipilih Sei, postingan sosmed, perhatian berlebihan, semuanya Yumi meledak. Buat dia ini bukan soal ada apa-apa atau enggak, tapi soal batas yang dilanggar terus-terusan. Wung ngerasa kalau dia tuh gak salah, dia udah setia, gak ada selingkuh. Wung juga udah berusaha semaksimal mungkin tanpa Yumi tahu. Dia udah berkali-kali nyuruh Sei jangan pindah ke sini. Udah bikin alasan aneh-aneh lah. Ya tapi tetap aja Sei pindah. Ini adalah jebakan logika yang sering dialami cowok rasional. Wung ini gagal memahami konsep microaggressions dari hubungan attachment theory. Yumi ini punya anxious attachment saat itu. Dia butuh validasi emosional. Nah, Wung terlalu ngandelin algoritma di otaknya. Wung ini cuman ngelihat fakta, tapi dia buta terhadap triangulasi emosional yang dilakukan Sei. Analoginya gini, Sei itu kayak orang yang tiap hari lempar kerikil gitu ke jendela rumah Wung sama Yumi. Wung bilang kan, ya udahlah, dia kan gak masuk ke dalam. Tapi menurut Yumi, iya, tapi berisik, ganggu terus. Wung gagal memvalidasi emosi Yumi, dia cuma memvalidasi fakta. Konflik makin serius sampai Yumi pasang alarm putus kalau 24 jam tanpa ada kabar dari Wung, artinya putus. Sementara Wung mulai sadar, dia akhirnya tegas ke Sei, ngasih batas, tapi Sei malah balik nyerang, bawa-bawa masa lalu lah, bilang Wung berubah semenjak pacaran sama Yumi. Di sisi lain, Yumi mulai berpikir skenario jelek kalau hubungan mereka putus. Yumi mulai mikir jernih. Dia sadar dia harus lebih jujur sama perasaannya, bukan ngikut aturan doang. Akhirnya Yumi dateng langsung, dia hadapin tuh Sei, tegesin situasi, tegesin minta batas dijaga karena situasi makin memanas ya. Wung akhirnya ngebentak Yumi. Yumi bengong lama dan mulai saat ini Yumi jadiin dirinya prioritas pertama. Yumi pergi ninggalin mereka sambil bilang ke Wung kalau Wung ini orang baik, jangan sampai kamu deket-deket sama orang kayak Sei. Mau Wung jadian sama siapapun juga, Sei ini bakal terus-terusan ngeganggu Wung katanya. Dan untungnya Wung nyusul Yumi, mereka baikan. Dan kali ini Wung benar-benar nutup akses Sei keluar dari hidupnya dan Wung lanjut bisnis tanpa Sei. Selain Sei yang Pygmy tadi, Babi ini lebih kayak ruang kosong yang terisi. Dia ini rekan kerja Yumi, udah punya pacar dan gak terang-terangan ngejar, tapi dia selalu ada. Rumahnya deket banget sama Yumi, jadi sering ketemu. Pas lagi lari, pas lagi belanja lah. Tipe yang baik ke semua orang, yang kadang bikin batas jadi blur. Dia bisa bilang Yumi cantik tanpa maksud jelas. Yumi sempet bingung nih, ini biasa aja atau ada sesuatu ya? Yumi coba netralin dan anggap omongan Babi tadi kalau di posisi cewek. Kalau gitu sih sikapnya normal. Tapi kalau logika ini dipakai ke Sei, malah jadi aneh, malah jadi nggak bisa diterima. Babi juga jadi jalan Yumi pindah ke tim marketing. Mereka makin sering ketemu, makin deket. Ditambah Yumi lihat pas Babi putus sama pacarnya. Situasi mereka nih mirip, sama-sama punya pasangan yang sibuk. Empati Yumi jadi mulai tumbuh nih. Suatu malam mereka pernah minum-minum bareng teman-teman kantornya. Juga ada Wung ya di sana. Pas pulang, Babi nih mau minjemin jasnya ke Yumi yang udah kedinginan. Wung yang mabuk parah langsung marah ke Babi, tapi dia malah ngasih jaketnya ke Babi biar dia juga nggak kedinginan. Kocak ini. Nah dari situ Wung mulai ngerasa ada yang nggak beres. Puncaknya pas Wung nungguin Yumi pulang dengan penampilan santai, pakai sendal sambil bawa bawang daun sama telur. Tiba-tiba Yumi dateng bareng Babi. Babi cuma nanya, ini Wung lagi mau main ya ke rumah Yumi? Santai bener.
Sel cintanya Wung benar-benar malu di depan babi tadi, kehilangan muka banget lah pokoknya. Makanya Wung langsung bilang kalau dia bakal pindah dari tempat Yumi. Wung gak mau jadi beban terus-terusan tinggal bareng Yumi. Tapi alih-alih ngejelasin alasan sebenarnya, Wung bikin Yumi bertanya-tanya, kenapa Wung tiba-tiba begini? Wung malah pergi gitu aja dan milih buat ngebahasnya lain kali. Garis besar konflik Yumi dan Wung sebenarnya bukan soal perselingkuhan, melainkan masalah komunikasi tertahan, gengsi, juga perbedaan tujuan hidup. Yumi yang sejak awal menempatkan cinta sebagai prioritas utama, sel cintanya yang mendominasi. Yumi rela menomorsatukan Wung, terkadang mengabaikan kebutuhannya sendiri. Sebaliknya, Wung gak pernah menaruh cinta di posisi pertama. Dia lebih dikendalikan logika dan harga diri. Fokusnya tuh jelas, stabilitas hidup, bangun bisnis, jaga kemandirian. Dari sini aja rasa benturannya. Yumi pengen kehangatan, kepastian, arah hubungan yang jelas, dan Wung lagi sibuk-sibuknya mikirin keuangan dan masa depan karirnya. Satu ngejar stabilitas emosional dan satu lagi ngejar stabilitas hidup. Wung sebagai avoidant behavior, dia pragmatis dan penuh harga diri, dia pekerja keras, selalu ingin bertanggung jawab sendiri, anti stres yang minta tolong gitu. Wung ini sulit bercerita jujur, dia pilih buat ngehindar sebelum masalah jadi besar. Dia ngerasa bangga bisa nyelesain semuanya sendiri dan gak mau nyusahin Yumi. Bahkan dia juga kepikiran kalau putus adalah cara buat ngelindungin Yumi dari kegagalan bisnisnya. Padahal itu yang malah bikin luka baru. Ingat kan pas awal Wung ke rumah Yumi terus kebelet boker? Masalah sepele kan ya. Tapi dia tahan-tahan karena gengsi. Pas toiletnya mampet, dia makin panik tapi tetap kekeh mau beresin sendiri. Dari sini aja udah kelihatan kan, masalah boker aja dia malu, apalagi masalah hidup yang lebih gede. Di sisi lain, Yumi bisa dikaitkan dengan orang yang punya style anxious. Dia ingin kedekatan, sering takut kehilangan, dan menyesuaikan diri. Yumi sifat dasarnya romantis dan rela membantu. Dia percaya cinta itu soal saling menopang. Tapi Wung terlalu gengsi buat terbuka dan milih diem. Sementara Yumi udah buka pintu lebar-lebar buat diskusi. Polanya kalau si anxious ini selalu mendekat, tapi si avoidant ini selalu mundur. Ini selalu dibahas sebagai hubungan anxious avoidant trap. Nah, masalah lain, Wung ini hobi banget nyingkat-nyingkat penjelasan. Dan ini kelakuan sel cintanya Wung. Dia suka hapus-hapus kata-kata yang gak perlu. Pas Yumi nanya soal teh Yuja dari Sei, Wung harusnya bilang, oh waktu itu aku flu, Sei yang bikin sendiri dan kasih itu sebagai hadiah biar aku cepat sembuh. Tapi yang keluar itu cuman, oh itu dari seseorang. Ya gitu doang mah Yumi curiga lah. Terus soal kalung ulang tahun dari Wung buat Yumi yang ternyata itu hasil dari pilihannya Sei. Wung ini sebenarnya mau bilang, aku pengen ngasih yang paling bagus tapi nggak tahu dan nggak jago milihnya. Jadi aku minta Sei bantuin. Aku pengen kasih yang paling cocok buat Yumi dan aku cuman butuh saran dari perempuan, yaitu aja. Dan malah dia singkat lagi, jadi aku payah kalau pilih hadiah kayak gini. Ya jadi gitu. Lah, Wung juga pernah sampai telat janjian ngedate sama Yumi, cuman gara-gara harus bantuin Sei malu-malu di rumahnya. Sei ini kan baru pindah dan tetanggan sama Wung. Wung juga di masalah ini dia nggak cerita ke Yumi. Ya kalau kata kita mah ya, basa-basi aja gitu, ngegosip. Wung pikir dengan nggak ngebahasnya, dia bakal menghindari konflik. Padahal buat Yumi, kejujuran itu bare minimum. Di kepala Wung, hal-hal kayak begitu itu udah nggak penting. Tapi buat Yumi itu penting banget. Juga pas Yumi akhirnya ngeberaniin diri buat tanya soal pernikahan ke Wung. Di sisi Wung ini jadi momen chaos. Secara logis, kotak pernikahan di pikiran Wung itu sebenarnya udah tenggelam ke dasar laut. Dalam artian, pernikahan gak ada dalam rencana jangka pendeknya. Tapi di sisi lain, Wung gak bisa bohong kalau dia tuh bahagia banget hidup bareng Yumi. Kedekatan mereka tuh bisa jadi escape paling nyaman dari stresnya kerjaan. Makanya sel cinta Wung berusaha untuk narik lagi kotak pernikahan itu ke permukaan. Wung sadar dia pengen juga nikah, tapi keinginan itu sengaja dia kubur dulu sejak dia fokus bangun bisnis. Nah, sialnya pas kotak itu hampir dibawa ke permukaan, muncul hiu-hiu gede-gede. Ini personifikasi dari rasa insecure dan ketakutan Wung. Wung belum punya rumah, duitnya habis buat operasional bisnis. Gimana kalau nanti malah bikin Yumi susah? Ketakutan akan bangkrut dan rasa gak percaya diri ini bikin Wung stuck. Dia kelamaan mikir buat ngerangkai kata yang tepat. Yumi yang ngeliat Wung diam aja, akhirnya
narik omongannya, ya udah gak usah dipikirin, aku cuma nanya aja kok. Padahal di momen itulah muncul tembok tak kasat mata. Sejak hari itu, topik pernikahan jadi hal paling tabu yang gak berani mereka obrolin lagi. Nah sebelumnya sel cinta Yumi pernah pasang Pinata besar. Tujuannya kalau setiap kali ngerasa kesel atau marah sama Woong, para sel bisa lempar kantong kacang ke sini. Kayak tempat nampung emosi gitu lah. Di masa-masa awal pacaran, gak ada tuh yang ngelempar Pinata. Ya iyalah masih di fase kasmaran. Dunia serasa milik berdua dan Yumi lagi bahagia-bahagianya. Dan sel pertama yang lempar kantong kacang adalah sel emosional. Pas momen Yuja buatan Sei. Woong cuman bilang dari seseorang sampai momen Woong ngebentak Yumi di depan Sei. Ditambah lagi pas Woong pindah dari apartemen Yumi karena gengsi. Juga pas dia maksa ganti rugi meja yang patah padahal lagi bokek parah. Woong pilih minjem duit ke temennya daripada kelihatan lemah di depan ceweknya. Makin banyak kantong kacang yang dilempar ke Pinata, tapi masih kokoh juga. Gak bikin retak sama sekali. Lalu pas Yumi tahu kalau Woong ternyata pas sekolah pernah suka sama Sei, sel-sel Yumi gak berhenti ngelempar kantong kacang sampai capek. Bahkan udah bertubi-tubi dilempar, sel histeris pun masih kuat tuh Pinata. Ditambah pas mereka ngati churros viral. Woong yang gak paham kenapa orang mau buang waktu mereka buat makanan. Sementara bagi Yumi itu soal quality time. Sel lapar ngamuk nih dan ngelempar kantong kacang yang paling gede dan kuat. Anehnya meski dihantam berkali-kali, Pinata itu tetap kokoh. Ini bukti kalau cinta Yumi ke Woong itu besar dan kuat banget. Lalu ada satu momen yang bikin ngerubah semuanya. Yumi yang excited banget ngechat Woong panjang lebar, tapi jawaban Woong cuman singkat doang. Yumi ngarepin kalau Woong juga jawab dengan chat yang panjang juga gitu. Bikin sel sopan Yumi yang gak pernah sekalipun ngelempar Pinata, dia ngomel-ngomel sambil nendang kantong kacang ke arah Pinata. Padahal pelan dan cuman mantul doang. Malah di sini yang bikin Pinata itu tiba-tiba retak dan kebuka. Dan ada tulisan putus. Kenapa masalah chat singkat ini lebih fatal daripada masalah Sei? Yumi ngerasa marah banget sama Woong yang bahkan sepele ya, dan bukan masalah besar, tapi karena akumulasi kejadian kecil sebelumnya yang selama ini dia pendam. Yang awalnya, ya udahlah nggak apa-apa, tapi sebenarnya itu kenapa-kenapa. Hubungan mereka bukan gagal karena satu kesalahan besar, tapi karena kebutuhan yang nggak pernah benar-benar dipahami satu sama lain. Yang mana yang satu butuh didengar dan yang satu butuh ruang. Tumpukan rasa nggak apa-apa yang nggak pernah dibicarakan, lama-lama bakal jadi kenapa-kenapa yang nggak bisa diselamatkan. Setelah Pinata emosinya tuh retak, sel cinta Yumi kehilangan kekuatannya. Dia jatuh ke tanah dan mulai saat ini kartu putus ada di tangannya. Semalaman Yumi gak bisa tidur sambil mikirin buat bilang putus ke Woong besok pagi. Di sisi lain, Woong udah punya firasat nih lewat analisis nada bicara Yumi di telepon. Dia tahu 95% kemungkinan Yumi bakal minta putus. Dia cross check berkali-kali apa dia udah bikin salah ya ke Yumi. Dan mulai ngerasa kesel aja kalau masalahnya cuman karena chat singkat doang. Tapi pas Woong ngeliat Yumi dari balik kaca, Yumi yang begitu sedih dan bingung, sesuatu di dalam diri Woong bergeser. Untuk pertama kalinya, daftar prioritasnya berubah jadi nomor 1, mengalahkan egonya sendiri. Tapi karena perubahan ini justru jadi awal perpisahan yang pahit. Woong muncul di hadapan Yumi dan mencoba untuk lebih perhatian dan lebih hadir. Yumi juga setelah ngeliat Woong yang tadinya mau ngomong langsung tapi nggak bisa, Yumi malah jadi ragu. Dia akhirnya memilih opsi untuk break. Dan Woong karena sekarang ingin mengutamakan kenyamanan Yumi, langsung setuju gitu aja. Dia pikir itu yang terbaik. Padahal Yumi sebenarnya berharap Woong ini bakal nolak, berjuang kek, atau seenggaknya ngajak baikan gitu. Nah setelah masa healing masing-masing, mereka ketemu lagi di tempat kencan pertama mereka dulu. Woong mulai bahas soal obrolan mereka dulu, soal kelanjutan hubungan mereka. Dan keputusan Yumi saat ini semuanya bergantung pilihan dari Woong. Kalau Woong mau baikan, Yumi bakalan ngikut, tapi kalau Woong mau putus, ya berarti putus. Dan pilihan Woong ternyata adalah putus. Akhir yang sebenarnya nggak ada di pikiran Yumi, sel cinta Yumi bingung nih mutusinnya, sampai akhirnya sel harga diri Yumi yang ngeluarin kartu putusnya. Hubungan selama 1 tahun, 1 bulan, 4 hari itu berakhir bukan karena marah-marah, melainkan kelelahan situasi juga perbedaan besar kehidupan membuat mereka nggak cocok saat itu. Nah, dan sebenarnya ada rahasia yang nggak Yumi tahu saat itu. Bisnis Woong bangkrut total, studionya tuh terpaksa harus tutup. Woong dan temennya Louis akhirnya kerja di perusahaan yang dulu pernah ditawarin sama Sei. Woong kerja sebagai programmer biasa di sana.
dan hal itu emang gak Wung ceritain ke Yumi. Kenapa ya cowok yang sangat mencintai pasangannya ini malah menjauh saat dia bangkrut? Jadi secara evolusioner, identitas dasar seorang pria seringkali dibangun di atas kemampuannya sebagai provider atau penyedia. Ketika sumber daya Wung hancur, dia mengalami ego depletion. Dan ingat, selama ini prime cell-nya Wung adalah sel harga diri. Sel harga diri Wung ini neken sel emosionalnya Wung, makanya di season 1 kita sama sekali nggak lihat ada sel emosional ya kan. Jadi cocok loginya selama ini Wung dikendalikan sama sel harga diri, makanya Wung kelihatan nggak terlalu empati, ya karena sel emosionalnya ditekan sama sel harga diri, biar nggak terlalu muncul di permukaan. Haram hukumnya dia kelihatan lemah di depan orang yang dia sayang. Dia milih lebih mending kelihatan jahat karena mutusin daripada pacarnya kasihan lihat dia gagal. Dia ngelepas Yumi bukan karena nggak cinta, tapi karena dia lagi nggak sanggup jadi versi dirinya yang bisa dia banggakan. Wung pikir cinta sejati adalah memberikan yang terbaik buat Yumi. Padahal menurut Brand Brown, pakar kerentanan, keintiman tertinggi justru terjadi saat kita berani menunjukkan sisi paling hancur kita. Wung menolak rentan dan itulah yang membunuh hubungan mereka. Setelah putus, cerita mereka nggak serta-merta berhenti. Yumi dan Wung menjalani kehidupannya masing-masing. Yumi mencoba tetap waras meski aslinya sakit banget. Di permukaan dia berusaha tetap berfungsi normal, makan enak, nongkrong sama temen, tapi tetap aja sesekali kebayang-bayang Wung. Dan stalking-stalking status Wung juga akun sosmed teman-temannya Wung. Yumi ngeliat Wung kelihatan baik-baik aja, tapi Yumi sakit karena dia yang selalu mikirin Wung. Sampai akhirnya luka cintanya tuh pelan-pelan sembuh karena Yumi mulai menjalani hubungan dengan Yubabi, masa-masa yang lagi berbunga-bunganya. Di masa-masa ini juga Yumi mutusin buat resign dari kantor dan beralih karir buat fokus jadi penulis. Di awal-awal masa Yumi sebagai penulis emang bikin struggle juga. Wung di sisi lain ngambil jalur manajemen ego. Tanpa Yumi, dia menenggelamkan diri di pekerjaannya. Tapi lama-lama Wung makin ngerasa hatinya tuh hancur dan hampa tanpa Yumi. Wung ngerasa kehilangan Yumi banget. Penyesalannya itu dateng. Wung mulai terjebak di pertanyaan, kalau aja dulu pas Wung mutusin buat pindah dari tempat Yumi, Wung langsung jujur dan ungkapin alasannya. Kalau dia ngerasa malu pada dirinya sendiri dan Wung punya harga diri. Wung aslinya pengen banget hidup bareng Yumi. Jadi buat apa Wung pindah? Jadi nggak bikin Yumi salah paham. Kan Yumi mikirnya kalau semuanya itu karena masalah Yumi pernah ngebahas soal nikah. Padahal kan bukan itu ya. Kalau aja dulu dia nemenin Yumi nganti churros dan mencoba sama-sama excited dengan apa yang Yumi suka. Kalau aja dia bales chat Yumi yang panjang dengan balasan yang lebih panjang lagi daripada chat dari Yumi. Kalau aja pas Yumi minta break dulu, Wung langsung ngomong kalau dia nggak mau kehilangan Yumi. Wung janji bakal memperbaiki hubungan mereka, tapi semuanya udah terlambat, nasi udah jadi bubur. Wung hidup super hemat, dia cuman makan bakpao tiap hari. Saking pengen hematnya, dia bela-belain tuh beli rice cooker bekas di aplikasi demi bisa masak bakpao sendiri. Nah lucunya, penjual rice cooker itu ternyata Yumi yang juga lagi butuh duit tambahan karena baru resign buat jadi penulis. Di malam Natal, mereka COD-an rice cooker. Ketemuan sama mantan pas lagi sama-sama kere. Sungguh tidak estetik. Mana sebelumnya si Wung ini nawar-nawar lagi. Pertemuan mereka ini singkat, kaku, dan penuh kecanggungan. Setelah Yumi pergi, Yumi sadar kalau Wung ini agak kurusan dan suram banget. Dan Yumi baru tahu hari itu, dia ngeliat sosmed temennya Wung, kalau ternyata studio Wung ini tutup. Yumi sedih karena di saat-saat Wung lagi sulit, Yumi nggak ada di sampingnya. Lalu Wung dapet chat dari Yumi ucapan selamat Natal. Melihat ada sedikit celah komunikasi, Wung ngerasa kalau dia nih masih punya kesempatan sama Yumi. Sel cinta Wung akhirnya berontak, dia ngasingin sel harga diri ke tempat jauh karena dianggap cuma bikin Wung menderita dan gak bahagia. Wung akhirnya membuang egonya, dia ngajak Yumi ketemuan lagi dan jujur soal semua kesulitannya dan berharap bisa balikan. Dan Yumi langsung to the point bilang kalau dia tuh udah punya pacar dan udah jadian lama. Jadi Yumi cuman mau closure doang nih, bikin desa Wung hancur sehancur-hancurnya. Dan Yumi cuman ngembaliin poster gamenya Wung. Wung sedih karena nggak ada lagi alasan buat Wung ketemu lagi sama Yumi. Nah satu-satunya kenangan dari Yumi yaitu rice cooker yang dia beli itu. Dia udah mulai bisa tuh masak bakpao sendiri di kosannya. Duh kasihan banget ya lihat Wung begini ya. Ya namanya juga penyesalan ya. Datangnya tuh belakangan. Yumi bilang kalau aja Wung nyeritain semua kondisinya saat itu, mungkin Yumi bisa ngertiin, tapi sekarang semuanya udah terlambat. Nah ini beneran bisa jadi titik balik buat mereka berdua, jadi pengalaman dan pembelajaran. Setelah 2 tahun berjalan, Yumi yang udah putus sama Yubabi, Yumi fokus
fokus ke kerjaannya sebagai penulis yang laris, keahlian menulisnya nih meningkat pesat. Begitu juga Wung, dia glow up, perusahaannya sukses, dia kaya raya, tampan, dan Wung seorang CEO yang masih mencintai Yumi. Setelah tahu kalau Yumi udah sukses sebagai penulis, Wung tetap support Yumi dari belakang. Dia sampai borong buku-bukunya Yumi, dia juga repot-repot tuh bikin banyak username cuman buat bisa menu-menuhin komen dan kasih komen penyemangat buat Yumi. Pas Wung berusaha masuk lagi ke kehidupan Yumi dengan mengandalkan memori lama, si Yumi ini malah ternyata balikan lagi sama Yubabi. Makin gak ada kesempatan nih buat Wung di mata Yumi. Di season 2 kita baru lihat sel emosionalnya Wung yang selalu pakai selimut. Nah, kenapa perkara pakai selimut gini aja aku gatel ya pengen jelasin. Jadi gini, di season 1, Wung ini kan digambarin sebagai cowok dengan otak algoritmik murni. Sel yang mendominasi itu bisa dibilang sel rasional yang dikendalikan oleh sel harga diri sebagai sel utamanya. Jadi selama pacaran sama Yumi, Wung ini sering banget menekan emosinya demi menjaga harga diri. Dia nggak mau kelihatan lemah, nggak mau jujur lagi struggle, dan milih diam seolah semuanya baik-baik aja daripada minta tolong sama Yumi. Nah, sel emosionalnya saat itu tuh terkurung atau nggak dikasih panggung lah. Lalu pas putus dari Yumi, itu sebagai kegagalan sistem terbesar dalam hidup Wung. Algoritmanya tuh hancur. Wung mulai ngerasain penyesalan yang mendalam. Harga dirinya hancur berantakan karena dia sadar gengsinya sendiri yang bikin dia kehilangan Yumi. Nah, pas pertahanan logikanya rubuh, sel emosionalnya ini akhirnya meledak keluar. Dia baru bisa merasakan kesedihan dan penyesalan secara utuh di season 2 ini. Nah, sel emosionalnya Wung ini gemesin banget ya. Dia pakai selimut dengan keahlian khususnya ibul kick atau nendang selimut. Kenapa? Jadi di budaya pop Korea, ibul kick ini kayak istilah buat momen pas kita lagi tiduran malam-malam, tiba-tiba keinget kejadian memalukan atau penyesalan masa lalu. Terus, saking malunya, kita nendang-nendang selimut karena frustasi. Nah, secara psikologis, ini bentuk merenung berlebihan. Sel emosional Wung ini memvisualisasikan perasaan bersalah, malu, atau sentimental yang nggak pernah tersalurkan secara logis selama ini. Dan emang munculnya sekarang-sekarang pas Wung udah ngeganti sel utamanya. Makanya sel emosionalnya tuh bisa muncul, tapi pakai selimut. Beda sama sel emosional Yumi yang ekspresif. Sel emosional Wung ini terlihat lebih tertutup. Itu artinya, Wung itu tipe yang susah memproses emosi secara real time. Dia butuh waktu sendiri, dia selalu nyembunyiin perasaannya, dibungkus rapet-rapet, dan hanya dikeluarkan pas lagi dia sendirian doang. Dan di sini bisa aja ya, penulis sengaja nyembunyiin sel emosionalnya Wung di season 1. Ya buat nunjukin betapa kakunya cowok ini yang terlalu dikuasai gengsi dan logika. Kemunculannya di season 2 dengan wujud ibul kicknya ini adalah simbolisasi tragis kalau emosi atau penyesalan itu seringnya baru datang setelah semuanya terlambat. Banyak dari tim Wung yang bilang kalau ini cuma masalah waktu. Right person, wrong time. Apa iya? Jadi gini ya, kalau kita coba pikirkan lagi, Wung dan Yumi di season 2 bukan orang yang sama kan ya. Maksudnya karakternya udah nggak sama lagi ya. Mereka sama-sama bertumbuh gitu. Otak dan respon emosional mereka udah berubah karena pengalaman pahit masing-masing. Wung ngerasa dia bisa memperbaiki masa lalu dengan modal, dia udah sukses, udah banyak uang, udah jadi CEO, dan semua yang dia punya sekarang. Padahal sosok Yumi yang butuh divalidasi saat itu udah berubah. Dia sekarang udah mandiri dan menjadikan dirinya sendiri sebagai prioritas pertama. Jadi Wung ini masih jatuh cinta pada memori tentang Yumi, bukan pada realitas kalau Yumi juga udah bergerak maju. Jadi apa sih insight besar dari perjalanan mereka? Pelajaran terbesarnya adalah pentingnya menggali asumsi kita. Yumi mungkin berasumsi kalau cinta pasti segalanya bisa dihadapi bareng. Sementara Wung nganggep cinta hanya satu dari banyak tanggung jawab hidup. Mereka nggak pernah sepenuhnya duduk bareng nguji asumsi mereka. Pas Yumi pengen nikah, Wung nggak pernah serius mikirin itu. Kalau misalnya Wung lebih jujur dari awal bilang kalau aku belum siap nikah, atau Yumi mengerti situasi Wung lebih baik, mungkin ceritanya bakal beda. Ya emang udah tujuan dasar hidup mereka aja yang beda. Kalau Wung dan Yumi dipaksakan bersatu di akhir, serial ini akan menjadi biasa-biasa aja ya. Putusnya Yumi dan Wung adalah sebagai proses pembedahan jiwa yang wajib terjadi. Seperti yang sel papan pengumuman bilang, tidak ada pemeran utama pria di hidup kamu, kamulah satu-satunya pemeran utama. Wung bukanlah soulmate yang hilang, Wung sebagai katalis. Dia adalah sekolah, tempat Yumi belajar bahwa rasa aman tidak datang dari seorang programmer berhati emas, melainkan dari kemampuannya sendiri untuk tidak pernah menomorduakan dirinya sendiri. Yumi dan Wung hanyalah sepasang manusia biasa dalam drama fiksi, tapi cerita
ceritanya membuka mata kalau cinta itu penting, tapi bukan segala-galanya. Mereka berakhir berpisah bukan karena cintanya tuh habis, tapi karena mereka belajar sendiri-sendiri di jalan hidup masing-masing. Kedua-duanya tumbuh dewasa, Yumi akhirnya sukses jadi penulis terkenal dan Wung bangkit jadi pengusaha kaya. Meski tidak berjodoh, mereka berhasil jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Nah, menurut kamu gimana? Pernah nggak kamu menaruh cinta atas segalanya sampai lupa sama diri sendiri? Atau pernah jadi Wung yang egois, takut nyusahin orang yang dicintai? Yuk share pendapat kamu tentang Yumi dan Wung ini di kolom komentar. Ingat, belajar dari drama juga bisa bikin kita lebih bijak di kehidupan nyata. Segitu dulu ya guys, makasih banget yang udah nontonin sampai akhir. Dan kalau kalian punya pertanyaan, teori sendiri, atau ada bagian yang pengen kita bedah lebih dalam, drop aja di kolom komen ya. Sampai ketemu di konten berikutnya yang lebih seru. Semoga bye-bye, annyeong.